terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana ni'matal iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr ila akhiril ayah. Sadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah pemirsa sekalian, betapa mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari dan jelang pagi ini kita memulai aktivitas kita. Boleh kita puasa, tapi tetap semangat bekerja karena ada kemuliaan-kemuliaan yang Allah janjikan kita di hari-hari Ramadan ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, biasanya komunikasi antar manusia itu harus apa yang ditanyakan maka itu yang dijawab. Tapi ternyata kadangkala kita mendapatkan pelajaran dari agama, apa yang ditanyakan dijawab tujuan. Karena kalau pertanyaan apa, maka mesti jawaban adalah pengertian. Mukaddimah ini sengaja karena kita membahas tentang Lailatul Qadar yang pasti ayatnya kita semua sudah hafal. Saya bacakan ulang, kita perhatikan sama-sama. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Saya menurunkan Al-Quran itu ke bumi pada malam Al-Qadar. Al-Quran sendiri melanjutkan, Allah sendiri melanjutkan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kalian tahu apa itu malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar? Ayo perhatikan lanjutannya. Lailatul Qadar itu adalah khairun min alfi syahrin. Lebih mulia dari 1000 bulan. Ayo kita cermati baik-baik untuk mendekati apa yang saya statementkan di muqaddimah tadi. Lain pertanyaan, lain jawaban. Di sini ini ilmu ini sebenarnya. Jadi pertanyaannya, apa itu Lailatul Qadar? Mestinya jawabannya Lailatul Qadar itu ini. Malam itu begini. Langsung dijawab bahwa Lailatul Qadar itu adalah lebih mulia dari 1000 bulan. Apa jawabannya? Jawabannya adalah keutamaannya. Padahal pertanyaannya tadi apa? Tapi apa maknanya Al-Quran seperti ini? Salah bahasakah? Sama sekali tidak. Justru pelajaran yang kita ambil bahwa pertanyaan apa itu Lailatul Qadar bisa kamu pahami dengan kamu mencermati alam raya ini. Justru ada nanti penjelasan ini di bagian terakhir ayat. Insya Allah kita sebut salamun hiya hatta matla'il fajar. Tapi Allah tahu bahwa kamu boleh bertanya apa itu Lailatul Qadar. Tapi yang saya kasih tahu langsung saja karena itu tujuanmu. Seakan-akan Allah bilang, capek-capek. Yang kamu mau itu sebenarnya adalah apa keutamaannya. Masya Allah. Jadi kadangkala Al-Quran itu memberikan pembelajaran yang mendalam demi menyingkat, maka yang dijawab adalah apa maksud kita. Persis begitulah Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar?
Lailatul Qadar kemuliaannya lebih mulia, dan itu yang berguna kalau kamu tahu. Dia lebih mulia daripada 1000 bulan. Nah, tentu di bagian akhir pemirsa sekalian, saya mau tambahkan, apa itu jawabannya tadi? Ma adraka ma Lailatul Qadar. Nah, begini pemirsa. Lailah itu sebuah malam. Tidak semua malam-malam 29 dan 3 atau 30 itu dalam Ramadan ada qadar semua. Tidak. Dia hanya satu malam. Lailah. Bukan layal. Jadi hanya satu malam. Apa itu al-qadar? Makna dasarnya adalah ketentuan. Tapi karena ayat tadi khairum min alfi syahr, maka dibahasakan secara operasional oleh ulama kita kemuliaan. Lailatul Qadar sebuah malam, bahkan tidak utuh satu malam. Khairun lebih mulia min dari alfi syahr 1000 bulan. Jadi itu pengertiannya. Sebuah malam yang dimana Allah menentukan kemuliaan seseorang. Jadi kita berharap ya, nanti kita akan didukung oleh beberapa hadis yang memotivasi, beramallah, berbuatlah yang baik. Mudah-mudahan takdir baikmu yang ditetapkan oleh Allah. Andai kata ada yang jelek-jelek, kurang sukses, kurang mujur, Allah hapus itu dengan kesuksesan. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan hazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi. Dibahas, diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang menarik dari orang bicara tentang Lailatul Qadar ini yang sudah diimpikan oleh kita semua, tidak apa-apa kalau kita perbaharui lagi memori kita, ingatan kita, bahwa lebih mulia dari 1000 bulan itu salah satu hak prerogatif Allah, ingin memuliakan makhluknya yang banyak khilafnya, yang banyak salahnya. Dengan cara apa? Ini yang perlu kita syukuri benar. Allah memberikan kepada kita sebuah malam yang kalau itu kita jaga, kita muliakan, maka kita akan punya kesempatan beramal satu malam. Tapi nilainya sama dengan lebih 1000 bulan. Bisa ditotal 84 tahun.
agak jarang di antara kita yang sampai, kalau umat Nabi Muhammad yang sampai 80 tahun. Mayoritas, kalau kata Nabi sendiri, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Nanti umatku itu rata-rata usianya antara 60 sittin wa sab'in dan 70. Kalaupun ada yang lebih, tidak banyak. Nabi memang sudah mendapat informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi begini pemirsa sekalian, kita mau isi kemuliaan itu yang kita beribadah di dalamnya nilainya 1000 bulan dengan ada hadis Nabi begini. Taharrau lailatul qadri. Jagai, begadanglah. Tentu begadang dalam artian ibadah. Taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. 10 terakhir Ramadan. Apa artinya ini? Bahwa secara umum Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, sehingga kemuliaan ada di dalamnya, termasuk Lailatul Qadar. Secara umum boleh mulai 1 Ramadan hingga akhir Ramadan. Tapi maha taunya Nabi, sungguh tahu Nabi, kita dimotivasi beribadah di 10 terakhir Ramadan. Jaga, tunggu, kejar kemuliaan Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir Ramadan. Fil ashril awakhir min Ramadan. Dan memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah apabila masuk 10 terakhir Ramadan, istadda mi'zarahu. Nabi itu mengencangkan ikat pinggangnya supaya tidak cepat lapar. Misalnya sedang iktikaf di masjid, tiba-tiba terganggu oleh keinginan makan. Jangan menganiaya diri dengan tidak makan kalau memang lapar. Tidak bisa puasa itu. Tapi Nabi melakukannya istadda mi'zarah wa aiqadha ahlahu, lalu membangunkan keluarganya. Ini cara pendidikan keluarga yang benar. Didik keluarga kita berobsesi, bercita-cita tinggi untuk meraih cita-citanya yang namanya Lailatul Qadar itu. Cita-cita dunia sesuai bakat anak harus juga kita dorong. Tapi jaga dengan bersama-sama. Kekeliruan kita selama ini ya, orang tua muslim seringkali mendambakan kesuksesan anak yang kita didik, baik anak biologis di rumah maupun anak biologis di lembaga pendidikan kita. Tapi sering lebih banyak memberikan teori, memberikan suara, bahkan perintah dibanding contoh. Kalau Nabi, dia hanya aiqadha ahlahu, mengajak keluarganya bangun malam. Untuk apa? Untuk beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cara untuk mendapatkan kemuliaan di malam Al-Qadar itu. Ini tentu menjadi harus ada kesadaran dari kita. Jangan sia-siakan, upayakan secara maksimal. Bahkan kita istilahkan mengejar Lailatul. Kenapa harus dikejar? Bukan untuk lari, bukan. Coba di mana kita mendapatkan sebuah nilai kualitas yang begitu melebihi rata-rata usia kita. Logika berkata pasti kita mau ini 1 malam, bukan sebulan. Jadi kalau kita pakai bahasa optimis pagi ini, mengejar, ini bahasa optimis. Kita dikasih oleh Allah kesempatan hanya 1 malam, bahkan boleh jadi tidak utuh semalam. Tapi kita upayakan di dalamnya. Bahkan pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis lebih memudahkan lagi kita. Kalau ini tadi fil ashril awakhir min Ramadan, bahkan yang ganjil-ganjilnya,
Ini kalau kita belum mengupayakan yang diganjil itu kan berapa sih yang ganjil? 21, 23, 25, 27, 29. Kalau ini juga kita belum upayakan, itu artinya memang orang hidup tanpa obsesi. Ibaratnya mau maju ke akhirat tanpa cita-cita. Jangan ke akhirat, pemirsa sekalian. Di dunia ini, kalau kita tidak punya cita-cita, seakan tidak punya tujuan, sehingga kita tidak berencana, benar sekali itu bahasa orang manajemen. Bahwa gagal berencana, artinya tidak ada cita-cita itu, tidak diatur strateginya, sama dengan merencanakan kegagalan. Ini ada momen Lailatul Qadar. Kita berupaya di dalamnya. Jangan terlalu merasa kelelahan. Dan memang bagi orang yang punya cita-cita, orang yang punya impian, dia boleh sakit di saat dia belajar sebagai mahasiswa. Mungkin di luar negeri, boleh sakit, tapi dia yakin bisa sembuh demi belajar. Orang yang bercita-cita mencapai sesuatu sehingga dia bekerja, kalau sakit-sakit ringan, dia lupakan itu. Sebuah cita-cita, sebuah rencana. Karena memang kalau kita sudah tidak merencanakan kesuksesan, sama dengan merencanakan kegagalan, kehampaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, bahasanya agak cepat pemirsa, tapi malam Lailatul Qadar yang dijanjikan begitu, lalu kita otomatis saja beribadah di dalamnya, apa adanya, maka segitulah yang akan kita dapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Polres Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara tentang Lailatul Qadar, kita mau karena kita punya perhitungan. Pebisnis itu memang berani, tapi lebih berani kalau dia sudah tahu hitung-hitungannya, keuntungannya kira-kira, modalnya dan kira-kira keuntungannya. Maka kita mau dalam Lailatul Qadar ini kita beramal karena pahalanya kita sudah tahu. Nah, oleh karenanya ada bagusnya. Hamba Allah ini, kita ini lemah fisik, apalagi memang puasa, juga kadangkala lemah iman. Allah kasih lagi bahwa kalau taharru Lailatul Qadri, ada lagi isyarat dari Nabi bahwa boleh jadi turunnya Lailatul Qadar itu di malam ke-27. Saya tidak pastikan, tapi saya hanya mau baca dalilnya. Andai kata juga ini ada orang malam 21 juga belum bisa, 25 juga belum bisa. Hanya 27 yang dia bisa misalnya. Ada hadisnya, saya baca hadisnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi bersabda, Lailatul Qadri, Lailatul Qadar itu Lailatul Sab'i wa Ishrin, adanya di 27.
tentu tidak bermaksud untuk memudahkan terlalu hitung-hitungan, tidak bermaksud. Tapi andai kata orang sulit sekali, masih banyak Ustaz, masih 5, belum pasti, kira-kira ini. Saya sebutkan tadi hadisnya dari Abu Dawud. Saya tambahkan dari Bukhari, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa suatu hari Nabi mengajak keluarganya, saya sudah baca tadi hadisnya. Taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan, jagai lailatul qadar itu ini. Jadi waktunya 21, 22, 23, 25, 27, 29. Tapi diperkecil tadi oleh salah satu hadis Daud 27. Kembali makin rindu kita, tidak banyak ini kalau selama 5 hari kita tunggu. Nah, bagaimana tanda-tandanya? Tanda-tandanya pemirsa sekalian adalah salamun hiya hatta matla'il fajar. Itu secara umum. Tanda-tandanya adalah betapa sejuknya suasana alam saat itu. Yang kita maksud sejuk adalah tenang. Banyak orang merasa sejuknya semalam tidak terlalu gerah orang. Kan biasa ya. Harus dikasih naik AC di rumah agar lebih sejuk. Kenapa? Panas. Kalau ini dia alamnya memang sangat salamun hiya hatta matla'il fajar. Dan apa amalan yang bisa dilakukan? Aisyah bertanya, wahai Rasul, sekiranya saya tahu, kayaknya ini tanda-tanda mulai dari sore, tenang sekali alam ini. Misalnya di salah satu malam genap yang nantinya akan ganjil. Jadi sorenya sore genap, 20 misalnya. Atau 22, atau 24. Tenang memang ini. Kemungkinan nanti malam. Kira-kira itulah bayangannya sehingga Aisyah bertanya, apa yang bagus saya ucapkan wahai Nabi? Maka Nabi menjawab, Quli, ucapkan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu saja. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai orang yang minta maaf, maka ampunilah saya. Kalau kita bersama, makanya bahasanya di media kita itu, di TV, di radio, selalu bukan anni, tapi tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu. Yang berikutnya apa? Kalau tadi ini kan ucapan, bisa diucapkan terus, ucapkan terus. Bahkan jadikan doa. Bukan hanya di malam-malam ganjil. Apalagi yang bisa kita amalkan pemirsa sekalian adalah beriktikaf di masjid. Hadis tadi, Nabi membangunkan keluarganya. Setelah keluarganya bangun, dia perlihatkan bahwa dia pergi iktikaf. Mengisyaratkan keluarganya, dia infokan, saya tidak di rumah, saya pergi beribadah untuk mendoakan keluargaku semua. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, boleh jadi dari sinilah ada ucapan dari istri Nabi kemudian, bahwa semuanya merasa paling disayangi karena dibimbing kepada yang mendapat petunjuk Allah. Salah satunya diamalkan di malam-malam Ramadan yang diperkirakan turun Lailatul Qadar, dia beriktikaf. Apa itu iktikaf? Berdiam diri di masjid. Makin lama makin bagus. Ada yang berkata minimal 1 malam. Dari tarwih sampai sahur. Boleh. Sulitkah ini? Masa untuk pengabdian kepada Allah 1 kali iktikaf sekalipun sulit. Terlalu hitung-hitunganlah kita ini di hadapan Allah. Padahal kita mau mendapatkan yang luar biasa pahalanya kepada kita. Tapi kalau masih ada yang masih berat, ulama membolehkan. Asal ada beberapa waktu tinggal di masjid. Di masjid tidak harus ngaji. Iktikaf itu tidak harus ngaji ya. Bahkan boleh tidak berzikir, tapi dalam qalbu. Memang memusatkan pikiran, fokus kepada Allah. Mungkinkah ini? Bagi saya mungkin masih sulit fokus perhatian kepada Allah kalau tidak dengan lisan. Makanya boleh dengan lisan, boleh dengan zikir. Tapi bagi orang yang sudah terlatih, dia sudah
hanya membayangkan tulisan itu, hatinya lah yang membenarkan kepada Allah. Itu i'tikaf. Fokus kepada Allah. Berupaya semaksimal mungkin fokus kepada Allah. Itu yang diupayakan orang yang beriktikaf. Bagaimana dia khusyuk kepada Allah di tengah kesibukan hari-harinya. Ada yang ia fokus, betul-betul mengingat Allah. Apa namanya? Ini yang kita istilahkan iktikaf. Tapi bagi orang yang tidak bisa, pikirannya justru melayang-layang. Duduk di masjid niatnya iktikaf, macam-macam yang ia pikir. Disitulah kemudian boleh banyak berzikir, baca Al-Quran. Atau ngantuk Ki, kalau tidak baca Quran, pegang Al-Quran. Al-Quran juga masih belum paham, bawa yang terjemahan agar bisa mengerti. Itu juga masih bagian dari i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menunggu Lailatul Qadar. Pemirsa sekalian, tentu terbatas, tapi satu doa. Mudah-mudahan Allah menunjuki kita mendapatkan nilai Lailatul Qadar, karena dialah bentuk kasih sayangnya Allah kepada hambanya yang lemah imannya tapi beriman, yang lemah fisiknya beribadah tapi tetap mau malam Lailatul Qadar. Sekian dan demikian. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.